Baik, untuk selanjutnya masuk specialization. Jadi ini sudah masuk bagian enhance ya, enhance atau extended ER model. Jadi ada sedikit kekurangan dari ER model itu, jadi ER model tidak bisa membuat diagramnya spesifik gitu ya. Jadi kadang-kadang ada rule-rule atau fungsi-fungsi yang sulit dijelaskan. Nah, ini enhance ER model ini pada intinya adalah spesifik pada specialization gitu ya, specialization, sehingga kemudian ER model yang sudah ada itu bisa menjadi lebih spesifik untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan dari model database Anda. Nah, konsep specialization sangat sederhana sebenarnya. Jadi itu mendefinisikan subclasses dari superclass. Jadi kalau kita bicara subclasses atau superclasses itu reverse-nya ke entity ya. Reverse-nya ke entity dulu. Jadi Anda bisa membuat sub entity, bisa dibilang seperti subentitas. Jadi untuk lebih spesifik, untuk menjelaskan lebih spesifik. Nah, kemudian pembagian itu, pendefinisian subclass atau subentity itu berdasarkan pada satu karakter tertentu, Tentu Anda sebagai database designer juga tetap harus memikirkan kira-kira latar belakangnya apa, itu harus tetap sesuai dengan scheme database Anda, jangan keluar dari scheme database Anda. Nah, kemudian ini ya keuntungan dari specialization. Jadi Anda bisa membuat diagram Anda itu lebih established gitu ya, lebih established, lebih bermakna dan lebih mudah dipahami. Jadi karena di situ nanti Anda akan memiliki spesifik attribute itu atribut yang dimiliki oleh subclasses, dan spesifik relationship yang juga dimiliki oleh subclass atau subentity. Nah, seperti itu. Langsung saja contohnya seperti ini di ER company. Jadi scheme kita dari awal, jadi company, Anda punya entitas employee ya, karyawan. Kemudian Anda bisa buat subentity-nya atau subclass-nya dengan cara seperti ini. Jadi Anda bisa membagi jadi secretary, kemudian technician, kemudian engineer. Nah, seperti itu, atau yang lain. Jadi pada dasarnya seperti itu, sehingga kemudian nanti Anda akan mengenal secretary, technician, engineer adalah subclasses. Itu bahasanya salah ya, S-nya harusnya di depan. Ini subclasses, nah, anggap saja benar. Kemudian employee itu adalah superclass gampang. Kemudian ini ya, Anda punya specific attribute seperti engineer type, ini specific attribute untuk subclass engineer. Kemudian T grade atau technician grade, ini adalah specific attribute untuk subclass technician. Begitu juga ini typing speed adalah specific attribute yang dimiliki oleh subclass secretary. Seperti itu. Jadi yang keuntungannya di situ, Anda bisa membuat ER diagram Anda itu lebih kuat gitu, lebih kompleks, lebih bisa menjelaskan kebutuhan diagram model data Anda dengan lebih spesifik. Nah, seperti itu. Kemudian bahwa subclass ini ya, subclass ini akan memiliki semua atribut dan semua atribut dan semua relationship yang dimiliki oleh superclass. Jadi ini adalah atribut yang dimiliki oleh superclass ini otomatis juga akan diwariskan ke subclass otomatis. Begitu juga relationshipnya. Jadi misalnya nanti employee punya relationship dengan entitas yang lain pun sebenarnya relationship ini juga dimiliki oleh subclass gitu. Tapi tidak sebaliknya. Jadi seperti ini ya, typing speed ini hanya dimiliki oleh subclass secretary, employee tidak punya.
Begitu juga nanti misalnya secretary misalnya punya specific relationship dengan entitas yang lain, itu pun hanya dimiliki oleh subclass secretary, tidak dimiliki oleh employee. Jadi semua yang dimiliki oleh induknya atau superclass diwariskan kepada subclass, tapi tidak sebaliknya gitu ya, tidak sebaliknya. Apa yang dimiliki oleh subclass itu tidak dimiliki oleh superclass, seperti itu. Lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana cara mendefinisikan specialization? Tadi kan di slide awal, jadi untuk mendefinisikan specialization atau subclass harus ada dasarnya. Nah, Anda bisa mendasarkan dengan cara seperti ini. Jadi lewat atribut yang sudah didefinisikan. Jadi lewat atribut yang dimiliki oleh superclasses. Contohnya seperti ini. Jadi Anda tahu employee ini punya beberapa atribut, salah satunya ini job type. Ya, atribut job type. Jadi atribut define specialization. Jadi dari atribut job type ini Anda ternyata bisa membuat subclass gitu ya. Ini jadi ini ya, Anda bisa bikin jadi penspesialisasian specialization itu berdasarkan job type-nya. Jadi harus ada alasannya, job type ini ya, job type. Jadi ini kemudian berdasarkan job type ada secretary, ada technician, ada engineer, mungkin juga ada yang lain nanti. Anda juga bisa membuat specialization misalnya berdasarkan address gitu ya, bisa juga berdasarkan address. Jadi misalnya dari kota yang mana gitu, atau dari provinsi mana, itu juga bisa, dan juga yang lain. Jadi seperti ini, dan Anda bisa menuliskan seperti ini ya, kemudian secretary, engineer, technician, seperti ini. Ini hanya cara menuliskan notasinya. Jadi Anda bisa membuat specialization berdasarkan atribut yang dimiliki oleh superclasses seperti ini. Nah, kemudian cara yang kedua, Anda bisa mendefinisikan sendiri gitu ya, mendefinisikan sendiri. Jadi tidak ada latar belakang untuk membuat specialization itu tidak berdasarkan atribut di sini, tapi mungkin Anda bisa mendefinisikan sendiri. Contohnya kalau di sini adalah ini ya, berdasarkan pembayaran, yang ini yang bagian ini. Nah, berdasarkan pembayaran, jadi ada yang salaried employee, ada yang hourly employee, jadi ada yang dibayar per bulan gitu ya pada dasarnya, atau berdasarkan berdasarkan jam gitu, pembayarannya berdasarkan jam. Jadi kemudian punya atribut khusus. Jadi kalau salaried employee punya atribut salary-nya, jadi gajinya berapa gitu ya. Kemudian kalau hourly employee itu skala pembayarannya berapa per jam gitu ya, seperti itu. Oke, jadi atau mungkin misalnya Anda ingin membuat spesialisasi berdasarkan user define Anda sendiri, terserah ya, bisa juga yang tidak ada di atribut sini. Misalnya mungkin berdasarkan etnis, bisa juga seperti itu, juga bisa berdasarkan etnisnya, berdasarkan status pernikahannya, misalnya seperti itu juga bisa. Tergantung kebutuhan skim Anda seperti apa. Nah, sekali lagi jangan keluar dari constraint real world Anda, nanti useless, soalnya Anda useless.